Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Yan Ari Bali Channel. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai nama Hindu ya. Apa sih nilai yang terdapat dalam nama Hindu ini ya. Jadi kita sebagai orang Hindu harus tahu dulu apa sih makna daripada nama Hindu itu ya. Sebenarnya ini analogi saya sendiri ya. Tapi ini bisa menjadi acuan, seperti itulah gambaran Hindu yang sebenarnya. Baik, yang pertama adalah di mana Hindu terdiri dari 5 kata ya. Maksud saya 5 huruf ya. Di mana huruf pertama adalah H ya. Ini menyangkut tentang humanity ya, atau kemanusiaan. Nah, di sini kita hadir untuk memanusiakan seorang manusia ya. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia ya, dalam hal tingkat sosial ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Ini penting ya. Jika bisa, kita harus bisa memuliakan seorang manusia. Kan ini sudah ditekankan di dalam ajaran Tattwa Masih sendiri, bahwa Anda adalah saya adalah Anda, kita sama ya. Jadi kita harus bisa menghargai sesama kita, memanusiakan sesama manusia ya. Nah, kemudian setelah H ada I ya. Ini menyangkut tentang individuality ya. Kita harus sadar bahwa secara individu bahwa kita itu sama ya. Kita itu memiliki esensi yang sama, yaitu adalah energi yang sama dalam diri kita, yaitu Atman kita ya. Jadi Atman ini itu bersifat sanatana ya. Meskipun banyak sifat Atman, tapi salah satunya adalah bersifat sanatana, itu sama. Jadi dalam setiap individu itu sifat Atman itu sama ya. Nah, kemudian di individu ini juga bahwa kita harus tahu dasar sifat kita itu sebenarnya sama ya. Kita sebagai individu itu memiliki sifat marah ya, iri hati ya, arogansi dan lain sebagainya, itu sama, ada di setiap individu, itu ada ya. Kita harus sadar itu. Hanya saja yang membedakannya itu adalah dominasi sifatnya. Apa itu dominasi sifat? Dominasi sifat itu adalah sesuatu yang dibentuk ya, sebuah individu setelah melewati suka duka ya. Dominasi sifat ini apakah dia lebih banyak sifat positifnya atau sifat negatifnya, itu di sana yang membedakan dari setiap individu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Hen ya, nationality ya. Jadi kita sebagai orang Hindu ya harus benar-benar sejalan ya antara dharma kita kepada Tuhan dan juga dharma kita kepada negara ya. Seperti halnya kita hidup di dalam desa kala patra ya. Desa tempat, kala waktu, dan patra keadaan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan dimanapun kita berada ya. Dan kita sebagai orang Hindu itu didasari dengan dharma. Jika kita berdasar dharma, maka kita harus wajib patuh ya, dan berbakti kepada negara kita sendiri ya. Berbakti kepada negara kita sendiri ya. Jangan sampai kita membawa budaya luar untuk dicampurkan dengan budaya yang sudah ada di tempat kita tinggal. Apalagi jika kita bernegara ya, sudah diberikan kehidupan, perlindungan ya, sehingga kita bisa hidup tidak dibuat menderita. Kita memiliki kewajiban untuk ikut menjaga ya, mengayomi, berbakti, patuh terhadap aturan-aturan di mana tempat kita tinggal atau negara tempat kita tinggal ya. Itu nasionalisme kita. Kemudian yang D, yaitu devati atau dewa atau ketuhanan ya. Tentu saja kita memiliki Tuhan ya. Tuhan kita tunggal, yaitu Brahman ya. Kita berasal dari Brahman, atau bila di Bali disebut dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Jadi ya, bahkan di beberapa kitab sudah disebutkan bahwa Tuhan itu hanyalah satu ya. Misalnya di Chandogya Upanishad misalnya, Om Tat Sat Ekam Ewam Adityam Brahman ya. Jadi Tuhan itu hanyalah satu, itu Brahman ya, dan dia yang maha sempurna. Atau bisa juga di tradisi Sandia misalnya, Eko Narayana Nadwitya Kascit ya.
Tuhan itu satu dan dia disebut dengan Narayana. Nah kemudian ada juga di Rigveda misalnya, ya, Ekam Safitra Wahuda Vedanti, ya, Tuhan itu hanyalah satu tapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ya, ini sudah jelas ya bahwa Tuhan agama Hindu hanyalah satu, ya, dan dia juga memiliki avatar-avatar yang akan melaksanakan tugasnya, ya. Nah kemudian yang terakhir adalah universality, ya. Universality ini adalah menyangkut bagaimana kita, ya, sebagai umat Hindu itu diberikan kebebasan untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kebebasan ruang dan waktu dimanapun, ya, seperti desa Kalapatra, ya, di tempat apapun, ya, di dalam waktu kapanpun dan bahkan dalam keadaan apapun kita diberikan kebebasan untuk memuja Tuhan. Bahkan di dalam Begawan Gita, ya, bab 4 sloka 11 dikatakan semua orang itu bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan jalan apapun, ya, dan dia akan menganugerahkan kita sesuai dengan penyerahan kita itu, ya. Ya, seperti itulah, ya, kita diberikan kebebasan dalam menyembah Tuhan, memuja Tuhan dengan cara apapun, ya. Tetapi dengan syaratan bahwa kita itu harus tulus, ya. Jadi nantinya kita akan diberikan anugerahnya itu sesuai dengan niatan kita, ya. Apakah kita menyerahkan diri dengan niatan ada yang kita inginkan, ya, secara pribadi atau lainnya, ya. Nah ini juga dikuatkan bahwa kita itu merupakan agama universal itu adalah dengan adanya karma pala. Nah, ini seperti hukum alam, ya, hukum rata, di mana karma pala ini bisa melampaui daripada waktu yang terdahulu, sekarang ataupun masa depan, ya. Ini berkaitan dengan karma dan kita semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini tunduk dengan hukum karma, ya. Ini salah satu yang menguatkan daripada bahwa agama Hindu itu bersifat universal, ya. Dan juga kita itu terdiri dari berbagai bangsa dan suku, ya. Agama Hindu itu latar belakang dengan pemeluknya itu dari berbagai bangsa dan suku. Nah inilah, ya. Jadi Hindu itu kalau kita bisa ambil nilainya yaitu berkaitan dengan humanity, ya, individuality, kemudian devati, ya, terus nasionalisme atau nationality dan juga universality, ya. Jadi 5 kata yang mewakili Hindu itu sebenarnya. Cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang matur suksema.